pendengar, kita akan membahas topik Jaksa Menyapa Sinergi dalam Kebinekaan, peran kejaksaan bersama masyarakat dalam mengawal aliran kepercayaan dan keagamaan. Sudah hadir narasumber seperti yang terlihat di layar kaca Anda. Untuk siang hari ini Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manado, Bapak Arthur Piri, SHMH. Selamat siang Pak Arthur. Selamat siang Pris. Langganan ini Pak Arthur sering ya? Sudah pernah juga di sini? Sudah beberapa kali. Beberapa kali. Jadi ini kita akan membahas, berarti sudah kenal juga dengan pendengar Pro 1 yang pertanyaannya kadang-kadang agak unik-unik begitu Pak Arthur ya. Namun hari ini kita membahas sesuatu yang penting, yang sangat relevan untuk masyarakat juga. Kita melihat pendengar juga pemirsa dari Manado, Indonesia dengan keragaman budaya suku, agama juga bahkan ya. Bagaimana kita menjaga persatuan, seperti apa peran masyarakat juga. Nah, siang hari ini membahas peran kejaksaan tentunya bersama masyarakat dalam mengawal aliran kepercayaan dan keragaman. Dan Anda bisa bergabung bersama kami nanti di 0821 9583 5080. Untuk Pak Arthur ini pertama-tama mungkin bisa dijelaskan ke pendengar Pak Arthur bagaimana peran kejaksaan khususnya melalui fungsi intelijen dalam menjaga yang namanya kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan di tengah masyarakat. Terima kasih, Pris. Selamat siang para pendengar Pro 1 RRI Manado. Ya tentunya berdasarkan kembali lagi segala sesuatu itu harus ada dasar hukumnya. Kembali lagi dengan topik apa yang kita bicarakan pada siang hari ini, tentunya berdasarkan dasar hukumnya itu di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan perubahannya berkaitan dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Tentunya selama ini mungkin para pendengar tahu yang sering menyaksikan atau mendengar kegiatan Jaksa Menyapa di Pro 1 ini, kejaksaan itu selalu melaksanakan tugas dan wewenangnya itu berkaitan dengan penuntutan. Pidana, ya kan. Adapun juga mungkin sudah pernah dibawakan materi berkaitan dengan perdata gitu. Nah, namun lebih jauh dari itu, Pris, kejaksaan ini tentunya mempunyai tugas yang cukup luas. Salah satunya yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum. Ya, ini yang salah satu tugas fungsi yang ada di bidang intelijen yang berkaitan dengan apa yang tema yang kita bicarakan pada siang hari ini. Begitu, Pris. Baik, untuk itu masyarakat juga atau saya juga kadang berpikir Pak Jaksa banyak sekali kan tugasnya ya selain mengurus kasus korupsi seperti itu. Ternyata sampai ke ketertiban dan ketentraman umum. Seperti apa lebih detailnya? Jadi berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum, tentunya di bidang intelijen itu adanya di bidang intelijen yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, ya kan. Baru ada pengamanan kebijakan penegakan hukum, ada pengawasan peredaran barang cetakan. Kami juga punya kewenangan berdasarkan undang-undang, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Dan itu berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Kami mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan apa yang masuk ke dalam tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum tersebut. Begitu, Pres. Nah, mungkin juga masyarakat tiba-tiba kan mendengarkan Jaksa Menyapa langsung berpikir, kenapa ternyata Jaksa juga mengurus soal aliran dan kepercayaan begitu ya? Ternyata memang ada dasar undang-undangnya, pendengar tadi sudah disampaikan, dan ada poin menjaga ketertiban umum, ketentraman umum juga. Nanti ini yang menjadi topik pembahasan kita siang hari ini, Pak Arthur. Di mana kalau kita melihat terkadang kan kita tahu di masyarakat juga perbedaan keyakinan kadang bisa menimbulkan katakanlah gesekan. Nah, mengapa penting bagi kejaksaan Pak Arthur untuk terlibat langsung mengawal isu-isu ini? Pertanyaan yang sangat bagus, Pris. Jadi begini, kita kembali lagi ke Kota Manado ini. Kita tahu bersama masyarakat itu heterogen ya, campur ya, ada baik dari suku, agama, ras, kepercayaan, aliran, apapun juga itu di Kota Manado itu sudah sangat beragam. Sehingga kalau kita berbicara data serta statistik yang keberadaan agama kan macam-macam nih, dari 6 agama yang berkaitan itu pasti semuanya ada di Kota Manado, terlebih khusus gitu. Nah, padahal di Kota Manado sendiri, Pris, kita tahu bersama, kita ini
Provinsi Sulawesi Utara mempunyai falsafah-falsafah yang sangat kental dengan kehidupan kebersamaan gitu. Nah, tentunya falsafah-falsafah yang hidup dan berkembang di masyarakat itu yang sebenarnya menjadi pondasi, Pris. Pondasi di dalam melaksanakan di dalam aliran kepercayaan. Ada yang kita kenal berkaitan dengan falsafah yang berkaitan dengan Sito Timo Tumoto. Ya, mungkin pendengar pun juga semua sudah tahu gitu apa yang dimaksud dengan Sito Timo Tumoto. Ada juga falsafah yang sering kita dengar berkaitan dengan torang semua bersaudara gitu. Nah, itu merupakan falsafah yang hidup dan berkembang di Kota Manado khususnya. Kita berbicara Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara yang pada umumnya itu merupakan satu falsafah yang sangat mengajarkan kita berkaitan dengan tema kita berkaitan dengan pada siang hari ini. Oke, baik. Ada juga yang berkaitan dengan selain falsafah kita mengenal juga dengan nilai budaya. Nilai budaya tentunya Kota Manado, dalam hal ini Kota Manado. Nilai budaya ya tentunya kita tahu bersama apa yang istilahnya dengan budaya Mapalus gitu kan. Terus juga berkaitan dengan silaturahmi. Nah, itu merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang kita berbicara berkaitan dengan falsafah. Sehingga kejaksaan sendiri, kenapa saya angkat ini merupakan satu hal yang sama-sama harus kita lihat, kita jaga dan kita pelihara, karena apapun itu kita sudah banyak contoh ya, Pris ya, mungkin kabupaten atau daerah-daerah yang ada di luar yang masuk di dalam NKRI ini akhirnya terpecah belah karena berkaitan dengan konflik. Kita tahu kan semua bersama itu yang sering terjadi. Ya, yang terjadi di tempat-tempat lain yang bukan berada di Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga kejaksaan dalam hal ini pun juga ya berkaitan dengan tugas dan fungsi tadi, berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Nah, tentunya sangat berperan aktif berkaitan dengan menciptakan suatu kondisi yang aman. Baik, jadi topiknya ini dari Pak Arthur ya, topik siang hari ini. Betul. Nah, saya melihat ketika membaca pertama kali Pak Arthur menarik sekali begitu ya. Bukan topik yang mungkin membuat orang berpikir lebih, kadang-kadang masyarakat memang harus yang relate, yang dekat dengan masyarakat. Begitu Pak Arthur. Nah, ini cukup dekat dan cukup katakanlah current issue saat ini penting untuk mengingatkan kembali ke masyarakat begitu. Jadi untuk Anda pendengar silakan bergabung bersama kami di 082195835080 nanti untuk berinteraksi, bertanya sesuai topik siang hari ini tentunya, di mana kita melihat ada sinergi dalam kebinekaan, kejaksaan bersama masyarakat dalam mengawal aliran kepercayaan dan keagamaan. Anda bisa bergabung bersama kami nanti, kita akan rehat sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Live event Kita Indonesia menampilkan pentas teater Robert Walter mengisi di kolaborasi Setali Sekawan, Sekawan Sastra, dan Fox Theater Club, dimeriahkan oleh musisi Cacil Pakaya. Jangan lewatkan Sabtu 23 Agustus jam 7 malam di Taman Kesatuan Bangsa. Ini baru enak. Bentar Mi. Perkanan dari Yordania. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro2. Tapi, Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform.
Multi konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Manado, Anda masih setia bersama kami untuk Jaksa Menyapa. Jangan lupa untuk Anda bergabung siang hari ini di sambungan telepon juga WhatsApp chat dan SMS 082195835080 kalau Anda punya pertanyaan terkait dengan topik siang hari ini, sinergi dalam kebinekaan, peran kejaksaan bersama masyarakat dalam mengawal aliran kepercayaan dan keagamaan. Kita akan membahas lebih lanjut lagi Pak Arthur, namun kita akan ke telepon terlebih dahulu, sudah masuk. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono, topik siang hari ini menarik Pak Sartono ya. Ya, menarik sekali Pak. Silakan Saya langsung dengan Pak Arthur. respon ini. Baik. Saya respon. Karena ini menyangkut dengan keagamaan Pak. Ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita sampai sekarang ini diberikan nafas kehidupan. Sampai sekarang kita masih menjalankan tugas dan fungsi yang ada di semua lembaga. Baik. Pak Sartono langsung dengan pertanyaannya. Ya. Halo. Ya. Jadi menyangkut keamanan dan kenyamanan. Lingkup semua. Jadi orang ini masyarakat khususnya berbicara tentang keagamaan, kita kira semua sudah dihiasi, ditutupi dengan keagamaan dan semua tahu bahwa agama ini paling di atas segala-galanya. Oke. Namun kita sebagai masyarakat banyak juga karena terbawa dengan keadaan kehidupan, dengan lingkungan apa semua ini, sehingga lupa. Padahal kita negara Republik kita yang sama-sama cintai ini tidak ada terlepas siapapun dia, tetap harus menghargai itu hukum. Baik. Ya, jadi tidak ada orang kabal hukum. Oke. Nah, dari berbicara tentang untuk kenyamanan, kita kira begini Pak. Yang paling itu kan nanti baku tolak artinya begini. Kan yang jaksa ini kan fungsinya ini kan yang terakhir, yang untuk melakukan segala sesuatu tindakan kriminal yang ada di negara kita, khususnya di lingkungan kita ini. Baik. Dan akhirnya dari jaksa yang terakhir untuk keputusan segala keputusan adalah jaksa. Kepolisian ini yang dia berfungsi ini di lembaga yang dia saya kira semua permasalahannya ini dari kepolisian berakhir di kejaksaan. Langsung ke intinya Pak Sartono. Mungkin begitu. Oke, itu aja. Kalau yang tadi di lingkungan itu jaksa boleh mengambil inisiatif untuk kebijakan itu, buat saya bagaimana itu? Pertanyaannya, oke, baik. Apakah dia nak perlu apa? Artinya baik. seperti itu. Karena kita tahu jaksa ini yang paling akhir. Baik. Untuk memberikan keputusan. Terima kasih Pak Sartono untuk pertanyaannya. Merdeka. Itu dia Pak Sartono yang ada di Kombos, langsung akan dijawab oleh Pak Arthur. Ternyata masyarakat ketika mendengarkan penjelasan tadi Pak Arthur ya, ada sedikit kebingungan katanya dia taunya, katanya Pak Sartono taunya ini ada di fungsi terakhir begitu. Namun seperti apa? Apakah nanti akan bingung penanganan kasusnya dengan kepolisian begitu? Silakan Pak Arthur. Iya, terima kasih Pris. Terima kasih Pak Sartono, ini pertanyaan yang bagus berkaitan dengan penanganan perkara ya. Kalau saya ambil poinnya, Pak Sartono mungkin berpikir menanyakan penanganan perkara ya, memang ujung-ujungnya nanti ketika satu perkara itu naik, itu pasti akan diserahkan kepada jaksa untuk dilakukan proses penuntutan. Tetapi Pak Sartono begini, di dalam proses penegakan hukum tentunya ada undang-undang yang mengatur, tentunya kalau berkaitan dengan penanganan perkara, berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya, hukum acara pidana, yang dimana kita semua mempunyai
tugas dan fungsi masing-masing Pak Sartono. Misalnya berkaitan dengan tindak pidana umum, terkait misalnya perkelahian atau pencurian, itu tentunya ada proses dari awal. Proses dari awal siapa yang bisa melakukan proses penyelidikan bahkan penyidikan gitu ya. Tentunya dari rekan-rekan dari Polri gitu, rekan-rekan dari Polri yang nanti melakukan suatu proses penegakan hukum di situ. Nah, nanti ketika berkas perkara itu tersebut sudah selesai, baru nanti diserahkan kepada jaksa. Nah, jaksa akan meneliti kembali berkas-berkas perkaranya. Kita lihat ya, kalau memang masih ada kekurangan, kita diskusi bersama. Oh, masih ada kekurangan. Nah, tentunya kalau sudah tidak ada kekurangan, kami siap untuk melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan. Baik. Jadi ya memang fungsi-fungsi ini yang memang Pak Sartono harus memahami juga di dalam Undang-Undang Hukum Acara, bahwa proses penegakan hukum, apalagi berbicara terkait dengan penanganan perkara, kejaksaan betul yang melakukan masuk ke dalam sistem penegakan hukum yang memang muaranya nanti ujung-ujungnya pasti akan kejaksaan apakah berkas perkara tersebut bisa dilakukan proses penuntutan ataupun juga masih ada proses perbaikan untuk disempurnakan kembali. Mungkin seperti itu Pak Sartono. Sebenarnya kurang lebih saya juga Pak Arthur seperti Pak Sartono ketika mendengarkan baru paham ternyata seperti itu, karena memang di masyarakat juga memikirkan bahwa kejaksaan ini ada di finalnya pokoknya setelah melakukan penyidikan begitu ya. Nah, kalau begitu Pak Arthur, saya juga agak awam ini dengan tugas dan fungsinya. Kalau saya mengetahui di bidang intelijen biasanya terkait dengan pemetaan masalah, pengumpulan data. Nah, dalam hal ini, dalam topik kita siang hari ini, kira-kira untuk deteksi dini, pencegahan seperti apa oleh Kejaksaan lebih khusus di bidang intelijen? Betul. Begini, Pris. Kembali lagi mungkin berkaitan dengan apa yang topik ini dan apa yang menjadi pertanyaan begini. Kenapa ini sangat krusial untuk kita bicarakan, khususnya di Kota Manado lebih relate gitu ya. Kota Manado ini kita tahu bersama, dia sudah beberapa tahun itu melakukan mendapatkan satu prestasi yang sangat luar biasa sebagai kota tertoleran yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin kalau tidak salah tahun 2021 itu peringkat 1 atau peringkat 2. Gitu. Sekarang ini masih masuk ke dalam 10 besar. Sehingga hal-hal yang tersebut berarti kalau kita berbicara kota tertoleran, berarti dari segi dari segi hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, itu tentu kerukunan umat beragama dengan masyarakat tentunya sangat terjaga gitu. Tentunya kejaksaan pun juga mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan undang-undang tadi. Ya, tentunya terus juga menjaga hal tersebut. Kami mempunyai yang susunan yang berdasarkan peraturan Jaksa Agung, itu yang dinamakan tim Pakem. Tim Pakem, betul. Tim Pakem ini adalah tim pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan. Ya, dasar hukumnya itu berkaitan dengan dasar hukumnya itu peraturan Jaksa Agung. Ada peraturan Jaksa Agung yang dimana tim Pakem ini ada beberapa instansi kami masuk ke dalam situ, yang memang ketuanya adalah kejaksaan gitu. Yang mungkin di Kota Manado ini Kepala Kejaksaan Negeri Manado sebagai ketua, dan yang masuk ke dalam anggota itu ada dari TNI Polri, ada dari FKUB, ada dari Kesbangpol gitu. Nah, sehingga kami ini setiap bulan itu melakukan satu diskusi-diskusi yang berkaitan dengan tim Pakem lah, berkaitan dengan pengawasan aliran kepercayaan. Kita melihat situasi Kota Manado ini seperti apa, antara kehidupan beragamanya itu seperti apa. Kami melakukan rapat tertentu. Betul. Untuk tim Pakem ini, Pak Arthur, bagaimana mereka melakukan atau tim ini melakukan katakanlah metode pemetaan kerawanan kalau di Kota Manado, begitu? Seperti apa? Apakah observasi lapangan turun langsung? Karena dari anggotanya saja juga kan orang-orang yang memang masuk aparat lah begitu ya, Pak Arthur. Seperti apa metode pemetaan kerawanan yang dilakukan? Jadi selain kita ada pertemuan yang kita jadwalkan untuk melakukan satu diskusi permasalahan, nah tentunya pun juga kami melihat situasi perkembangan yang ada di Kota Manado tentunya, Pris. Ketika kami mendengar ada situasi yang mungkin yang berkaitan dengan Pakem ya, berkaitan keagamaan dan aliran kepercayaan, ya tentunya kami melakukan satu rapat dan kami terjun ke lapangan.
kami mewawancara, melihat situasi apakah memang betul-betul informasi tersebut valid satu atau bagaimana, dan kami tentunya melakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan menjaga. Kalau misalnya kan tentunya di dalam satu aliran, dalam satu organisasi, itu tentunya ada yang namanya legal sama ilegal gitu ya. Ya kami melihat dari kondisi hukumnya. Baik, berarti ada laporan dari masyarakat begitu tim Pakem langsung turun observasi lapangan. Baik, kita akan ke penelpon terlebih dulu Pak Arthur. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang. Balik ulang, Pak. Oh, Pak Sartono. Apa tuh Pak Sartono? Jangan, mohon maaf. Langsung saja, silakan. Ini menarik sekali. Yang saya mau tanya begini, Pak. Apakah boleh masyarakat mengawal hal ini untuk melaporkan ke kejaksaan? Apakah bisa sebagai masyarakat kalau ada sesuatu hal yang kurang menyenangkan atau itu saja Pak Sartono? Apakah orang bisa bantu sebagai masyarakat? Baik. Cuma itu. Terima kasih. Ini baru saja dibahas sebenarnya Pak Arthur ya. Silakan menjawab. Terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat ini juga yang itu sebenarnya nanti akan kami sampaikan di akhir materi. Akhir materi ya tentunya karena sudah ditanyakan. Tentunya kami memberikan sangat terbuka, Pak. Terima kasih. Kami pun juga jadi gini. Tim Pakem ini tentunya selain melihat situasi dan kondisi itu tentunya harus mendapatkan satu laporan yang laporan itu kan apakah kami dari bidang intelijen turun langsung ke lapangan mendapatkan informasi secara langsung ataupun juga masyarakat itu melaporkan kepada kami. Nanti kami share nanti. Baik, siap. Inilah yang baru saja dibahas Pak Sartono juga pendengar pemirsa RRI Manado. Sebenarnya tim Pakem ini juga bekerja mengandalkan juga laporan dari masyarakat. Betul. Makanya topiknya siang hari ini kejaksaan bersama masyarakat begitu ya dalam mengawal aliran kepercayaan dan keagamaan. Tadi sudah ada Pak Sartono, kita ke telepon selanjutnya. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Halo. Ya, dicoba kembali terputus sepertinya di 082195835080. Jadi memang sudah disampaikan tadi bahwa ada laporan masyarakat juga yang dijadikan dasar ataupun bahkan observasi lapangan atau penindakan begitu ya Pak Arthur. Betul. Nah Pak Arthur, terakhir diskusi, terakhir bertemu dengan tim Pakem ini kapan? Kami melakukan rapat terus. Tentunya kami ada jadwal tiap 3 bulan sekali itu kami melakukan pertemuan. Berarti terakhir di 3 bulan yang lalu atau kapan? Iya. Kalau di Kota Manado membahas apa? Saya penasaran. Kira-kira ada laporan apa dari daerah mana begitu? Apa yang menjadi katakanlah deteksi dini atau apa yang dibahas di 3 bulan yang lalu oleh tim Pakem? Bolehkah dibicarakan siang hari ini kira-kira? Jadi mungkin kalau terkait dengan rapat tentunya kita melihat ada informasi intelijen ya tentunya ya kalau kita berbicara informasi intelijen memohon rahasia. Itu masih konsumsi kami yang kami jadi intinya di dalam pembahasan itu kami membicarakan isu-isu yang kami dapati ataupun juga ada laporan-laporan dari masyarakat yang tentunya ya kami melakukan telaah di dalam proses tersebut. Sehingga ya mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin ini mungkin ketika kami ke lapangan, tim kami ke lapangan, kami ada yang informasinya benar, ada yang informasinya tidak benar gitu. Jadi ya kami tetap berdiskusi di dalam. Masih ada Pak Arthur informasi yang tidak benar dari masyarakat begitu? Ya tentunya ada hal-hal yang tentunya kami cross check ya, misalnya ini seperti ini terkait dengan aliran, kok ada aliran yang masih seperti ini gitu. Nah ya tentunya ya itu yang kami harus cross check. Baik. Gitu kan. Betul. Ini kan siang hari ini topik kita sinergi mengawal kebinekaan begitu. Betul. Sinergi seperti apa yang sudah dibangun oleh Kejaksaan Negeri Manado sejauh ini? Ya tentunya dalam hal ini kami pun juga berkaitan dengan menjaga Kota Manado ya supaya agar tentram, aman, damai gitu, yang tidak ada berkaitan dengan wilayah-wilayah yang menjadi contoh di tempat-tempat yang lain ya. Tentunya kami bersinergi di situ karena kami ada beberapa instansi termasuk pemerintah, TNI, Polri, kami masuk ke dalam tim di situ. Jadi ya tentunya kami membicarakan hal-hal yang sifatnya itu
ketika mendapatkan satu isu yang akan mengancam keamanan gitu ya, itu yang kami betul-betul fokus ke situ untuk meniadakan ancaman tersebut gitu dari sisi intelijennya gitu. Baik, Gitu. kita akan ke pertanyaan dari WhatsApp Pak Arthur, kali ini dari Ibu Alia di Kombos. Pertanyaannya, bagaimana kejaksaan menyikapi, maksudnya mungkin ya, banyaknya ormas-ormas liar yang mungkin sering bertindak sewenang-wenang karena punya backup aparat. Makasih, Mawali-wali ya. Ini di ujung pertanyaan ada opini pribadi begitu ya, karena belum terbukti kan pajak saya biasanya harus ada pembuktiannya terlebih dahulu. Silakan menanggapi Pak Arthur. Aduh, ini sudah ke ormas ya. Karena kalau sekarang ini kan kita berbicara terkait dengan aliran kepercayaan dan keagamaan gitu. Jadi kalau berbicara dengan ormas ini mungkin dua sisi yang sangat berbeda gitu. Tetapi ya enggak apa-apa, kita sedikit diskusi aja berkaitan dengan ormas. Kalau ormas ini kan tentunya semua kembali lagi, apakah di dalam satu organisasi masyarakat ketika dia dinyatakan resmi oleh pemerintah berarti kan dia mempunyai dokumen-dokumen dan terdaftar sebagai ormas di pemerintah gitu. Ya tentunya kalau kita berbicara ini ada yang mungkin cuman modal spanduk gitu kan, satu home base yang ini dibuat di situ ormas. Nah, itu menjadi hal-hal yang menjadi keresahan ya tentunya ketika ada pun juga yang seperti ini, apalagi hal-hal yang mengarah atau menjurus ini ke arah pidana ya tentunya Pris ini sesuatu yang harus ditindak. Dan kalau berbicara ini punya backup aparat, dan saya yakin itu tidak ada kalau di Kota Manado ini, saya yakin tidak ada yang seperti itu gitu. Baik, luar biasa Bu Alia. Pak Arthur mau menjawab karena memang ini juga berhubungan dengan ketertiban dan ketentraman umum begitu ya. Jadi apa yang menjadi mungkin tendensi opini pribadi yang belum terbukti, semoga tidak ada di Kota Manado kata Pak Arthur ya. Jadi memang siang hari ini pendengar sudah saya sampaikan di awal ya Pak Arthur, pertanyaan saya mungkin terdengar biasa, pertanyaan pendengar Pak Arthur nih yang memang agak mungkin unik-unik ya. Jadi memang kalau siang hari ini juga Pak Arthur, kalau misalnya ada banyak dari masyarakat yang kalau melihat di Kota Manado sendiri Pak Arthur, apakah masih ada di masyarakat kita yang merasa terpinggirkan karena keyakinannya? Kalau melihat selama ini di Kota Manado. Di Kota Manado ini ya tadi saya bilang ini masyarakat yang sudah multikultur di sini. Jadi tidak ada? Tidak ada kalau terkait dengan hal-hal yang seperti itu tidak ada. Ya, tetapi memang namanya begini. Ketika kita berbicara aliran kepercayaan dan keagamaan, ini tentu ada hal-hal ya dari pengalaman pribadi saya di tempat tugas yang lain ada loh daerah yang masih tidak mempunyai keyakinan di situ. Ya mereka mungkin dikategorinya kan sebagai aliran kepercayaan lah ya di situ ya. Tapi secara keagamaan dari apa yang diakui oleh pemerintah, nama agama yang diakui oleh pemerintah ya tentu tidak masuk ke dalam klasifikasi tersebut. Ada loh di daerah lain, di daerah tempat saya tugas di situ. Mereka pun juga ya ketika mereka berbaur dengan masyarakat dengan itu ya tentunya seperti biasa gitu. Tetapi ya memang mereka ada sesuatu yang agak berbeda gitu. Misalnya mereka masuk ke perkampungannya mereka itu harus betul-betul steril dalam arti mereka tidak mengizinkan orang dari luar itu membawa handphone untuk merekam-rekam, nah gitu. Seperti itu masih ada loh kalau kita berbicara lingkup di Indonesia ya. Tetapi kalau Manado sendiri tidak ada. Semuanya itu sudah kalaupun juga ini pasti kita akan awasi. Baik, karena kental dengan toleransi tadi. Betul, juga falsafah hidup yang sudah disampaikan oleh Pak Arthur. Saya punya pertanyaan ini dari Pak Yohanes di Malalaya. Mau tanya ke Pak Arthur, bagaimana peran kejaksaan ketika ada aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang? Apakah langsung ditindak atau ada pendekatan tertentu dulu ke masyarakat? Ini terhadap aliran kepercayaan yang menyimpang, Pak Arthur. Selanjutnya juga dari WhatsApp, Ibu Maria Tumundo di Tomohon, di mana di zaman sekarang Pak Arthur sering ada informasi menyesatkan soal agama yang cepat sekali viral di media sosial. Katanya, apa langkah kejaksaan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi? Oke, jadi yang pertama ada dari Pak Yohanes, ketika ada aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang, apakah langsung ditindak atau pendekatan terlebih dahulu? Dari Ibu Maria terkait dengan informasi menyesatkan soal agama yang sering sekali viral di media sosial. Oke, ya. Silakan. Dari Pak Yohanes dulu ya, dari Pak Yohanes terkait dengan
ketika ada satu aliran kepercayaan ya yang menyimpang, ya tentunya itu hal yang seperti itulah yang kami cegah sebenarnya, Riz. Jadi ketika mungkin kami mempunyai SOP sendiri, kami punya cara treatment tersendiri, baik preventif maupun juga dengan melakukan satu tindakan hukum yang tentunya akan kami ambil di situ. Ya memang di dalam di dalam kerja kami, ketika kami mendapati hal-hal seperti itu, kami pasti akan surveillance dulu, melihat situasi ini menyimpangnya seperti apa dan masuk apakah, ya pasti akan kami bawa ke dalam satu forum, akan kami rapat. Kalau dia mungkin dengan agama Muslim, kami berdiskusi dengan MUI. Ketika dia agama Kristen, kami berdiskusi dengan tentunya tokoh-tokoh agama ya Kristen. Begitu. Jadi ya memang kami melihat apakah betul-betul ini lari dari apa yang sebenarnya yang ada gitu. Memang sewajarnya seperti itu Pak Arthur ya. Karena masa langsung ditangkap begitu kan tidak mungkin. Jadi kalau untuk Pak Yohanes semoga bisa mendapatkan sedikit pencerahan apa yang disampaikan. Sedikit Ibu Maria tadi? Ya, kalau berkaitan ya memang selama ada beberapa, kalau tidak salah ada bulan kemarin ya sedikit agak riuk-riuk terkait dengan justru sudah masuk ke dalam hal-hal yang menyinggung ke situ. Ya. Tetapi ya memang mau tidak mau ya dengan situasi dan kondisi sekarang ini yang dimana kita ini bebas berpendapat itu pun juga menggunakan sosial media yang kita tahu bersama ini apa yang dipikirkan tidak difilter langsung di-share gitu ya, tentunya ini akan menjadi satu persoalan tersendiri memang. Persoalan tersendiri ini yang memang harus betul-betul kita sikapi juga. Ya kalau memang di situ misalnya masuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana ya pasti akan diproses secara pidana gitu. Baik, tinggal di screenshot, ada buktinya, dilaporkan juga bisa Pak Arthur ya. Bisa. 0821953850. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Selamat siang Jaksa Menyapa. Bapak siapa di mana? Pak Buts Matungkas Minut. Pak Buts Matungkas, silakan langsung dengan Pak Arthur Pak Buts. Selamat pagi Pak Jaksa. Tetap semangat. Iya, baik. Pak, ini ada pertanyaan yang ringan saja. Ya. Kami ingin mengetahui dari Pak Jaksa, apakah di Sulawesi Utara pernah ditemui aliran kepercayaan yang menyimpang, yang bisa mengganggu stabilitas keamanan masyarakat? Kalau ada, seperti apa dan tahun berapa itu? Dan kalau tidak ada Pak, saya tanya skop nasional saja. Kalau di Indonesia, contohnya seperti apa aliran yang menyimpang itu yang pernah ditemui oleh kejaksaan? Kalau membubarkan, kami kira mungkin tidak bisa membubarkan ya, hanya bermohon saja mungkin ke instansi terkait. Itu aja Pak. Baik terima Pak kasih, Buts, tetap terima semangat, kasih. Ya. Selamat siang. Apakah ada contoh kasus nyata di lapangan? Apakah di Manado sendiri sudah ada pernah mendapatkan aliran yang menyimpang begitu? Lantas penyelesaiannya seperti apa? Kalau Manado tidak ada, nasional juga boleh katanya. Pak Arthur, silakan. Ya, tentunya ini pertanyaan yang ringan tetapi agak harus ini. Jadi gini, Pak Buts, ini memang pertanyaan yang bagus, kami apresiasi berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Kalau secara skup di dalam Provinsi Sulawesi Utara, tentunya kami menerima ada beberapa laporan aduan, laporan aduan yang sifatnya kami diskusi dengan tim gitu. Kalau mau bilang tidak ada. Tapi tidak bisa disampaikan. Ya. Begitu ya, rahasia lagi ya. Ini masih kami kami gali gitu. Tetapi pada prinsipnya gini, ketika hal-hal yang seperti itu kami terima, kami dapati, tentunya akan kami menjaga melakukan pengawasan yang memang sesuai dengan apa yang ada di dalam SOP kami tentunya. Baik. Nah, jadi kalau di dalam Provinsi Sulawesi Utara, saya juga pernah tugas di kabupaten-kabupaten lain, pernah menerima laporan-laporan seperti itu juga gitu. Nah, tentunya ya itu kami juga selalu berpedoman ke dalam SOP kami. Baik. Dan secara skup nasional ya tentunya
ada apa namanya Ada data-data, datanya? ya data-data aliran Seperti apa? aliran kepercayaan itu yang tentunya ketika tadi sudah sempat disinggung oleh penelpon yang berkaitan dengan ini. Ini nih, ada pembubaran yang dilakukan, data-data yang kami terima dari kejaksaan secara Kejaksaan Agung tentunya. Ya, ada yang namanya organisasi agama yang tanggal 21 Maret 1959 itu dibubarkan. Ada kurang lebih ada 8 nih di sini. Ada aliran kepercayaan Manunggal, ada perhimpunan Teosofi Jabang di Indonesia, ajaran yang dibangun oleh ada beberapa di sini yang mungkin kami makanya itu kami melihat apakah ketika kami mendapatkan laporan aduan ini apakah ini aliran kepercayaan yang sudah dilarang oleh pemerintah gitu. Kami akan melihat di sini. Makanya itu kami perlu tim surveillance untuk melakukan satu tindakan penyelidikan yang lebih lanjut. Baru kami kembangkan ke dalam data-data yang kami punya gitu untuk kami diskusikan ya. Seperti itu. Seperti itu Pak Butz ya, semoga mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan begitu. Nah, seperti inilah kita kalau misalnya berdiskusi bersama kasih intelijen, memang harus banyak yang rahasia karena sesuai SOP-nya. Bukan disembunyikan, bukan bermaksud tidak ingin transparan ke masyarakat, namun memang saya juga melihat Pak Arthur ini sebagai langkah mencegah atau menjaga kerukunan begitu ya. Betul. Tidak membuat kepanikan di masyarakat. Karena memang kita tahu saat ini Manado baik-baik saja begitu. Oke, kita akan ke pertanyaan dari WA, dari WhatsApp. Respect karena di Manado antar umat beragama saling menghormati dan tinggi angka toleransinya. Pertanyaan saya, di 2025 ini adakah kasus intoleransi yang sudah ditangani kejaksaan? TRIMS katanya. Wah, ini dari Kristo di Ranotana. Lagi-lagi menanyakan contoh kasus begitu. Silakan. Kalau berkaitan dengan tema yang berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan, sejauh ini sih belum ada. Sejauh ini belum ada. Dan saya berharap tentunya ini membuat satu pemicu yang takutnya ini imbasnya akan melebar gitu. Dan tapi secara by data yang penanganan perkara yang kami tangani di Kota Manado tentunya yang berkaitan dengan kasus intoleransi sampai saat ini sejauh ini belum ada. Yang mungkin ya kita dengar-dengar yang kemarin ya yang di daerah Jawa sana, daerah Jawa Barat itu kemarin ada kasus-kasus seperti itu. Tapi di Manado ini sementara ini sejauh ini tidak ada. Baik, cukup membuat kita merasa aman begitu Pak Arthur ya, mendengar jawaban tersebut karena masyarakat Anda tidak perlu khawatir juga karena memang tadi sudah dibahas tentang tim pakem. Setelah saya lihat susunannya, Anda tidak perlu khawatir karena Kajari sendiri sebagai ketua begitu ya, Bapak Kasih Intel ada di bawahnya, juga Kesbangpol, Kodim, Polresta, Kemenak, BKS UA, ada juga FKUB, Badan Intelijen Negara dan Dikbud. Ini yang kadang-kadang masyarakat berkoar-koar di media sosial kemana aparat begitu, Pak Arthur. Ternyata tenang saja karena kita punya tim intelijen, sudah pasti mereka akan bertugas undercover lah ya, begitu Pak Arthur kurang lebih ya. Ini Pak Arthur agak takut-takut memberikan jawaban, jangan-jangan saya membuka semua nanti tugas-tugas intelijen. Nah ini harus saya waspadai juga pertanyaannya. Namun dari tim pakem sendiri mungkin masyarakat masih ingin mengetahui seperti apa pola pengawasannya, pola pengawasan dari tim pakem supaya mungkin setelah diskusi ada hasilnya, ada penindakannya, ada tindak lanjutnya, ada katakanlah langkah nyatanya ke masyarakat. Jadi pola pengawasan tim pakem seperti apa Pak Arthur? Jadi gini Pris, kalau terkait dengan tadi sudah saya sampaikan sedikit berkaitan dengan penanganan atau pengawasan kita ya tentunya berkaitan dengan tindakan preventif tadi kan. Tindakan preventif ya kami melakukan satu penyuluhan, melakukan diskusi, pendekatan ketika kami mendengar satu informasi, baru juga kami ya tentunya ketika di situ ada pemerintah, aparat yang kelurahan ya tentunya kami akan bekerja sama. Bahkan pun juga terkait dengan tindakan berikutnya berkaitan preventif, ada tindakan represif juga, yaitu berkaitan dengan administrasi dan penindakan justisi. Penindakan yang bersifat administratif ya tentunya kami pun juga bisa melakukan satu usulan untuk melakukan pembatalan atau pembubaran dari organisasi tersebut gitu. Organisasi tersebut atau aliran tersebut dilarang gitu. Bahkan pun juga
juga ya berkaitan dengan penindakan justisi ya, kalau kita berbicara undang-undang ya tentunya ada juga pidana yang mungkin seseorang apabila melakukan hal-hal tersebut gitu. Baik. Tentunya ini tim Pakem ini punya tantangan juga Pak Arthur dalam memberikan, katakanlah ketika tadi ada preventif, penyuluhan, memberikan edukasi ke masyarakat. Tantangannya seperti apa untuk agar supaya masyarakat tetap waspada dengan isu yang kita hari ini atau isu SARA seperti itu? Ya tentunya tantangannya. Kalau berkaitan dengan tantangan Pris ini, masyarakat Kota Manado tentunya sudah sangat sadar. Dan tapi ya memang ada beberapa ada mungkin orang-orang tertentu yang kita tidak tahu sebagai bisa dikatakan sebagai penyusup. Ya kan, yang membuat hal tersebut menjadi parah. Provokator begitu betul. Sehingga ya itu disitulah sebenarnya peran dari masyarakat gitu. Tetapi masyarakat kita sangat cerdas. Ketika melihat sesuatu yang seperti itu, pasti itu akan dilaporkan. Pasti itu akan dilaporkan dan pasti akan ketahuan sebelumnya. Jadi ya memang kalau berbicara tantangan ya sangat terbantu juga Pris kami dengan masyarakat yang sudah memahami di Kota Manado yang sudah memahami, yang sangat cerdas, sangat bisa memilah ketika hal-hal tersebut masuk gitu. Baik. Saya juga berarti sangat bangga jadi warga Manado Pak Arthur karena ternyata warga Manado ini tidak bisa diperdaya, ditipu penyusup dan provokator begitu Pak Arthur ya. Mereka diam-diam juga sudah jadi agen rahasia ternyata. Lantas mungkin yang menjadi kunci juga inti adalah peran masyarakat. Secara selain memberikan laporan, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk berperan dalam mengantisipasi ataupun bahkan dalam berperan mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan, Pak Arthur. Silakan. Betul ya. Seperti apa Pak? Jadi ketika terkait dengan masyarakat yang perannya ya tentunya kami mengharapkan kami tim Pakem ini melaksanakan salah satu tugas dan fungsi, artinya kami pun juga tidak selalu ada untuk mengawasi hal-hal yang seperti itu. Ya tentunya ketika kami mendapatkan satu case atau kami mendapatkan satu laporan aduan ya tentunya itu baru akan kami tindak lanjuti sambil kita melihat pun juga situasi dan kondisi. Ya tentunya peran masyarakat itu sangat penting bagi kita ya, Pris. Peran masyarakat itu sangat penting sehingga masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan masukan, memberikan gambaran atau memberikan satu laporan aduan kepada kami gitu. Baik. Kemana kalau misalnya bisa melapor, masyarakat bisa melapor kemana? Ya, kami membuka layanan atau call center yang ketika masyarakat sebenarnya begini, call center ini terkait dengan laporan aduan yang sifatnya Pakem ataupun juga diskusi gitu ya, diskusi dengan kami ya tentunya bisa dapat menghubungi WhatsApp kami, WhatsApp di bidang seksi intelijen di 0811 1202 0379 atau dapat meng-email kepada kami intelkejarimanado1@gmail.com. Mungkin itu yang bisa kami share berkaitan dengan hotline kami yang berkaitan dengan aliran kanal pengaduan masyarakat berkaitan dengan aliran kepercayaan dan keagamaan. Baik. Ini saya ulang lagi untuk mendengar juga pemirsa RRI Manado. Anda bisa ke WhatsApp atau email seksi Intel Kejari Manado di 0811 1202 0379. Sekali lagi 0811 1202 0379 atau ke email tadi intelkejarimanado1@gmail.com. Sekali lagi intelkejarimanado1@gmail.com jika Anda masyarakat Kota Manado yang memiliki informasi terkait dengan aliran kepercayaan dan keagamaan. Pak Arthur, saya masih punya satu pertanyaan, boleh? Dari Mary Senduk yang ada di Tondano. Katanya Pak Arthur, kejaksaan ini kan tugasnya banyak. Kalau lagi sibuk urus kasus korupsi, masih sempat juga jaga kerukunan antar umat. Apa nggak kewalahan, Pak? Silakan Pak Arthur. Capek sebenarnya Pak ya, tapi ya sudah tugas mungkin. Silakan. Karena itu kembali lagi kita berbicara salah satu tugas dan fungsi kami di bidang
intelijen juga, bidang intelijen, karena intelijen kejaksaan itu yang berkaitan dengan intelijen penegakan hukum. Ya tentunya itu merupakan sudah menjadi kewajiban, menjadi tugas, sehingga itu harus dilaksanakan. Baik. Ya. Itu memang Seperti harus itu. dilaksanakan ya. Tadi Mary Senduk yang ada di Tondano. Nah, yang terakhir Pak Arthur, ini mungkin kolaborasi berkelanjutan atau selanjutnya apa saja yang pesan Bapak terkait dengan topik kita siang hari ini, silakan. Terkait dengan topik pada siang hari ini ya tentunya saya ajak untuk masyarakat berpartisipasi aktif untuk peka terhadap hal-hal yang dapat merusak kebersamaan atau situasi dan kondisi yang berkaitan dengan aliran kepercayaan dan keagamaan. Ya, tentunya peka, dan pun juga masyarakat ya kalaupun juga mendapatkan satu laporan atau aduan atau mendapatkan satu informasi yang seperti itu, jangan langsung serta-merta itu yang kadang-kadang aktif dalam arti melakukan satu perbuatan yang tentunya dapat melanggar hukum. Di situ makanya ini yang saya wanti ketika mendapatkan satu informasi yang seperti itu, tolong dilaporkan kepada kami, dan kami pun juga butuh untuk informasi dari masyarakat. Seperti itu saja sebagai closing statement juga Pak Arthur ya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Bagian dari Manado sudah mampir. Ada Bapak Arthur Piri SHMH selaku dari Kejaksaan Negeri Manado atas pemaparan yang sangat bermanfaat selaku kasih intelijen begitu. Nah, kita belajar hari ini untuk pendengar juga pemirsa masyarakat Kota Manado bahwa menjaga kebinekaan ini adalah tanggung jawab bersama. Bagaimana kejaksaan sudah berperan dalam bidang intelijen, dan tentunya tadi disampaikan pesan terakhir adalah bagaimana juga masyarakat Kota Manado harus berperan aktif dalam menjaga kerukunan ataupun bahkan menjadikan persatuan ini sebagai kekuatan, bukan kelemahan begitu ya, keberagaman yang ada di Kota Manado. Pak Arthur. Dan usai sudah untuk Jaksa Menyapa siang hari ini, pendengar juga pemirsa RRI Manado edisi Anda mendengarkan kesempatan Kamis 21 Agustus 2025. Kita akan berjumpa lagi di Jaksa Menyapa edisi selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.